wa yatafakkaruna fi khalqis samawat, berpikir tentang langit, wal ard, bumi. Lalu apa kata dia? Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia. Punca daripada ilmu dalam Islam adalah faqina azaban, takut kepada Allah. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada, ma'akal tafa'afnaita, makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian, busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan, disedekahkan, itulah yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan, lapuk, berlumut, tumbang, tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghafal Quran, itulah yang kekal abadi, mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya 4 kelas, totalnya 16 kelas, tempat santri belajar. Yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semua. Mari kita support pembangunan, kirimkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi, dan lainnya melalui rekening BSI 767 7777 227. Sekali lagi 767 7777 227 atas nama Yayasan Pendidikan Hajah Rohana. Konfirmasinya jangan lupa ke nomor berikut 0811 6650 026. Sekali lagi 0811 6650 026. Berkah selalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari awal tuh salamnya itu udah meyakinkan dulu. Tak boleh di awal tuh Assalamualaikum warahmatullahi, macam belum makan. Jadi suara kita tuh kita kuatkan sedikit. Kalau rasa jamaah tuh dia tak ada respon, boleh kita pancing dengan pantun. Kalau tuan menangkap balang, balang ditangkap di tengah halaman. Dari bunyi sambut salam, nampaknya jamaah belum sarapan. Jadi itu cara orang Melayu untuk membangkitkan macam mana orang merespon. Dan kita kalau belum kenal dengan orang, kita ada rasa takut, ada rasa segan. Tapi bila berpantun, dia menjadi cair, menjadi clear, menjadi sesuatu yang menarik. Itu cara orang Melayu bertutur kata. Kemudian diawali dengan pujian kepada Allah. Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik, walam yubda' bi bismillah, kalau tidak dimulai dengan bismillah, fahuwa aqta', amal itu putus, tak bernilai di hadapan Allah. Itu maka diawali dengan 2 riwayat, satu bismillah, satu lagi hamdallah. Maka dua-dua boleh. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat. Sebab majlis itu kalau tidak disebut salawat, maka majlis itu antana jifah, majlis yang busuk. Antana busuk, jifah bangkai, berbau, maka disebut salawat. Biasa seiring hamdalah dengan salawat. Biasa dipilih kalimat yang ujungnya sama. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-qairil ghurril muhajjalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Jadi kalau awal tu din, in ujung. Tapi kalau ujungnya at semua ujung. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat.
Kita tengoklah, kalau jamaah kita tu dia faham bahasa Arab, boleh kita baca agak panjang sikit. Tapi kalau dia yang awam, tak usah panjang, nanti dia tertidur. Jangan-jangan dia sangka terlampau panjang, dia pula angkat amin, amin, dia sangka majlis dah selesai baca doa. Kemudian jangan lupa menghormati, itu juga sunnah. Laisa minna, tidak dianggap sebagai umat kami, kata Nabi, man lam yarham saghirana, yang tidak sayang kepada anak-anak, walam ya'rif syarafa kabirina, yang tidak hormat kepada orang tua. Itu maka ada penghormatan sesuai dengan negeri daerah masing-masing. Ada yang guna saya hormati kalau di tempat saya, ada yang berhormat, ada yang berbahagia. Kalau kita lupa, guna bahasa Arab. Sayyid Amid Kulliyati Ad-Dirasat Al-Islamiyah Fadilatul Doktor Syarif Adul Hafizahullah wa saddada khutah, matta'anallahu bituli umurihi wa bihusni adabihi wa lutfihi. Jadi jangan kita sangka orang yang bahasa Arab itu kerana dia hebat, rupanya kerana dia lupa guna bahasa Melayu, dia cakap bahasa Arab. Kemudian ashabi ad-dakatirah, sahabat-sahabat saya, para pensyarah, para doktor, ru'asa asy-syu'ab, para pengetua-pengetua syu'bah usuluddin, syu'bah asy-syariah al-islamiyah, lalu kemudian at-talabah wat-talibat, para siswa, para mahasiswa sekalian. Mudah-mudahan Allah mencurahkan rahmatnya untuk kita semua insyaallah. Lalu kemudian dimasukkan doa di situ. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Itu doa Nabi kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, ya Allah, dalamkan agama, fahamkan agama, dalamkan pemahaman Islam. Amin ya rabbal alamin. Barulah kita masuk kepada tajuk. Usahakan waktu kita menyampaikan itu, mata kita memandang kepada semua. Jangan kita hanya menengok teks saja, lepas tu kita tengok rupanya orang dah tidur semua. Nah, kita tengok semua dari ujung sampai ke ujung, menunjukkan bahawa ruh kita tu bersama. Tapi kalau memandang orang, jangan tengok mata dia. Yang kita tengok itu dari kening ke atas. Sebab kalau kita tengok mata dia tengok kita tersipu pula. Jadi yang kita, walaupun mata saya nampak ke sana, tapi yang saya tengok tu bukan mata, yang dari kening ni ke atas. Sebab ada orang yang bagi kuliah, dia selama bagi ke atas saja. Kita sebagai hamba Allah ke bawah pun tidak. Wabtaghi baina dzalika sabila. Jadi kita tetap tengok. Kalau di situ ada lelaki, ada perempuan, sama tengoknya. Tengok perempuan, tengok lelaki. Jangan lebih lama tengok perempuan. Nanti orang curiga lama-lama. Ini gatal nih, kata dia. Itu. Jadi ini semua menjadi perhatian. Walaupun subjek saya tentang harmoni dan hidup berbilang kaum, tapi bagi saya ini penting. Sebab Dr. Syarif bagi tahu saya, ini pertemuan Ustadz ini pertemuan yang special, edited, limited edition. Karena berjumpa dengan orang-orang yang luar biasa. Kalau yang membagi kuliah ini biasa di luar. Semalam saya dari Brunei Darussalam, hari ini di Sabah, esok ke KL, lepas tu ke Riau, lepas tu nanti ke Natuna, lepas itu. Jadi Ustaz rehat bila? Kita akan rehat nanti di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawabnya so sweet. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okay, next. Kubah masjid itu dari Rom, Bizanti nama kaisarnya, maka kerajaannya disebut dengan kerajaan Bizantium. Rom. Ada satu surah dalam Al-Quran, Ghulibatir Rom fi adnal ardi min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Rom sekarang. Yang kedua, menara masjid itu diambil dari Mesir, dari laut Mediterania. Nama kotanya Alexandria, sebab kota itu diasaskan oleh Alexander the Great.
Maka kotanya bernama Alexandria. Mereka suka membuat nama menjadi negara. Alexandria, sebab Alexander, Byzantium. Jadi kalau Abdul Somad membuat negara Somalia. Jadi itu bukan dari Islam. Menara itu bukan, tak ada Nabi SAW suruh, wahai orang beriman buatlah menara, wahai orang Islam buatlah kubah. Tak ada. Jadi kubah dan menara datang dari luar Islam. Ini menunjukkan Islam itu bukan eksklusif, tapi inklusif, terbuka. Semua peradaban boleh masuk. Kalau kita pakai 5, kalau tidak ada zaman Nabi bid'ah, maka kubah bid'ah, menara bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, masuk neraka semua. Tapi kubah ada. Jadi kalau ada orang mengatakan agama Islam itu agama yang sangat tertutup, tidak boleh peradaban lain masuk, ini contoh masjid, ada yang datang dari Bizantium, ada yang datang dari Mesir. Maknanya apapun boleh masuk selama bukan masalah akidah. Kalau dalam masalah akidah tak ada tawar menawar. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Mic ni pun bukan sunnah. Ini mic ni bukan dari Islam. Kalau mic ni dari Islam, dari Arab, ini tertulis bukan on off, al hayah wal maut. Nah, hidup al hayah, mati maut. Ini semua datang dari luar Islam. Maknanya kita orang Islam, kita boleh hidup harmoni, produk dia boleh kita pakai selama bukan dalam masalah akidah. Sebab kalau akidahnya masuk ke dalam agama kita, berubah. Agama dia berubah, agama kita pun berubah. Itu yang disebut dengan sinkretisme. Ini pernah terjadi di India. Sebab kaisar ingin rakyatnya ini hidup harmoni, maka diambil Hindu, diambil Islam, dicampur. Itulah dalam filem berjudul Joda Akbar. Joda tak Islam, Akbar Islam. Dalam Islam kita hormati orang, kita boleh hidup berjiran tetangga, kita boleh hidup dalam satu kerajaan dalam masalah sosial. Adapun dalam masalah akidah, maka jelas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini dari masjidnya saja sudah menunjukkan Islam menerima orang lain dan dia hidup harmoni. Next. Khandaq. Khandaq itu parit. Lalu kemudian Nabi SAW, apa kata Salman? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna kunna bi ardi Faris. Kami di Persia. Persia itu Iran sekarang. Mereka menyembah api, majusi. Idza husirna, kalau kami dikepung oleh musuh, khandaqna alaina, lalu kami menggali parit. Menggali parit yang kira-kira kuda tak boleh melompat. Apakah boleh kita pakai strategik ini di Madinah? Sebab Salman takut juga nak pakai ini. Maka Nabi SAW, wa asra'a Rasulullah SAW ila tanfidhi hadhil khutbah. Kata Nabi, sila gali parit. Dan Nabi pun ikut menggali parit. Nabi menarik jubahnya ke atas, nampak peluh di perut Nabi, nampak tanah bercampur dengan keringat Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam satu riwayat itu banyak hikmah. Apa yang kita ambil tentang harmoni di sini? Bahwa umat Islam boleh mengambil strategik perang walaupun dari orang tak Islam. Faris bukan Islam. Jadi sekarang kalaulah ada orang menuduh umat Islam, umat Islam ini katanya Islam, tapi kenapa dia pakai produk dari tak Islam? Produk boleh kita pakai, strategik boleh kita pakai, ilmunya boleh kita pakai. Yang tak boleh itu adalah akidah dan ritual ibadah. Adapun lain daripada itu boleh. Sembahyang khusyuk, Allahu Akbar, bila ditengok tertulis made in China.
sembahyang di sajadah, saudara kita, sesama manusia. Jadi Islam adalah agama yang menjaga harmoni, boleh hidup bersama. Jadi tuduhan-tuduhan bahwa Islam ini adalah eksklusif, Islamfobia. Dari mana datang ketakutan terhadap Islam? Memang kalau kita tengok orang putih, orang Europe, orang Amerika, cobalah tonton film-film dia ada psikologi ketakutan. Dia duduk di tepi laut, dia takut nanti ada makhluk naik dari dalam laut, namanya Godzilla. Kalau dia duduk sendiri di tempat parking, dia takut nanti kereta-kereta ini berubah jadi makhluk yang akan membunuh dia, namanya Transformer. Kalau dia menengok langit, dia takut nanti di langit itu akan ada makhluk yang datang, namanya alien. Begitu juga ketika menengok orang Islam, dia takut jangan-jangan orang Islam ini akan menguasai Amerika, Islam ini akan membunuh, Islam ini ketakutan. Takut dengan air, ada orang yang takut dengan air, menengok air takut, namanya aquaphobia, takut dengan air. Jadi kalau ada kawan saya ini takut dengan air, Ustaz, tiap pagi tak mandi. Takut dengan Islam karena dia tanggap, maka Islam ini wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, rahmat. Oke, next. Oh tunggu, balik tadi yang tadi. Ini Ustaz ambil dari mana nih? Ini diambil dari Ar-Rahiq Al-Makhtum, muka surat 274. Nama penulisnya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dari India. Ini perlu saya jelaskan sebab ini nanti akan masuk dalam exam ujian. Jadi nanti saya nak bagikan contoh soalan. Nah, nanti contoh soalannya translate teks ini ke dalam bahasa Melayu. Coba istimbat berapa hukum yang boleh diambil dari teks ini. Lebih kurang begitulah. Sebab yang membagi kuliah ini namanya UAS. UAS itu ujian akhir semester. Oke, next. Nah, Allah Ta'ala bagi kita akal. Akal. Siapa yang wajib sembahyang? Baligh berakal. Maknanya kalau tak ada akal, boleh tak sembahyang. Jadi kalau ada kawan tak sembahyang, berarti tak. Akal ini datang dari Allah. Lalu kemudian Allah bagi lagi namanya ayat. Nah, ayat-ayat ini ada ayat yang tersurat. Al-Quran, Sunnah. Wa anzalna ilaika dzikra, kami turunkan kepada engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adzikra. Adzikra nama lain dari Al-Quran. Litubayyina linnas, engkau jelaskan isinya. Isi Al-Quran engkau jelaskan. Isi Al-Quran yang dijelaskan Nabi, penjelasannya itu adalah sunnah. Ati'ullah, ikut Al-Quran, wa ati'ur Rasul, ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Dari Al-Quran dan sunnah ini lahirlah 3 ilmu. Yang pertama ilmu akidah, yang kedua ilmu fiqh, yang ketiga ilmu akhlak. Itu secara am. Tafsir, syarah hadis, usul fiqh itu adalah ketika akal berjumpa dengan teks. Berapa dasar pengambilan hukum Islam? 10. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulu sahabi, istihsan, istishab, urf. Marilah kita kembali kepada Quran. Semua hukum ada dalam Quran. Nanti orang isap daun ganja, daun yang boleh membuat dia fly. Kemudian bila dia isap, datang orang mengatakan, jangan kau isap, itu haram. Saya dah buka dari surat Al-Fatihah hingga ke An-Nas, dia tidak ada dalam Quran. Marilah kita kembali kepada Quran. Wah, itu boleh berbalik ke kita. Makanya sumber referensi
Hukum Islam bukan hanya Al-Quran dan Sunnah, tapi ada qiyas. Kenapa ganja, narkotik, sabu itu haram? Karena diambil illat, sebabnya adalah merosakkan akal, menghilangkan akal. Dikiaskan kepada khamar. Hurrimat alaikumul innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun najis min amali syaitan, perbuatan syaitan, fajtanibu. Maka semua yang menghilangkan akal haram. Khamar Ustaz haram. Daun ganja haram. Buah kecubung haram. Minuman yang boleh menghilangkan akal haram. Akal saya ini hilang sejak saya melihat wajahnya. Nah, itu lain lagi. Itu lain. Adakah akal boleh hilang sebab perempuan? Ada. Ada seorang lelaki bernama Qais. Qais ini melihat perempuan yang cantik jelita bernama Laila. Lalu sejak melihat Laila hilang akalnya. Maka dia disebut dengan Laila Majnun. Majnun artinya gila disebabkan oleh Laila. Tak jadi menikah sebab ayah Laila tak bersetuju. Akhirnya dia pun gila. Suatu ketika orang bertanya kepada Qais, "Alaila turidu amid dunya wa ma fi tawayaha?" Kalau kau disuruh memilih antara dunia, memilih Laila atau dunia beserta isinya? Apa jawab Qais? "La ghubaru ni'aliha ahabbu ilayya wa ashfa li balwaha." Debu yang menempel di selipar Laila lebih kucinta daripada dunia beserta isinya. Boleh untuk status esok pagi. Nah, ada ayat yang tidak tersurat, tak tertulis dalam Al-Quran. Itulah dia ayat semesta alam kauniyah. Inna fi khalqis samawati, langit, wal ardi, bumi. Berpikir tentang langit, itulah dia astronomi. Berpikir tentang bumi, itulah dia ilmu geologi. Berpikir tentang perputaran siang dan malam, itu semua ilmu-ilmu Allah. Jadi yang mendapat pahala, mendapatkan surga, bukan yang hanya belajar di fakulti pengajian Islam. Awak belajar di mana? Saya di Sains Teknologi, neraka jahanam. Mereka ini belajar ayat juga, tapi ayatnya ayat kauniyah. Yang puncanya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayat. Itu juga ayat bagi siapa? Liulil albab, bagi orang yang berfikir. Siapa ulil albab? Alladzina yadhkuruna Allah, menyebut Allah qiyaman, tegak, wa qu'udan, duduk, wa ala junubihim, berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawat, berpikir tentang langit, wal ard, bumi. Lalu apa kata dia? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia. Punca daripada ilmu dalam Islam adalah faqina azaban, takut kepada Allah. Belajar sains, takut kepada Allah. Belajar medik, takut kepada Allah. Belajar perubatan, takut kepada Allah. Belajar, takut kepada Allah. Tapi yang paling takut kepada Allah adalah yang belajar dalam fakulti pengajian Islam. Jadi kalau ada orang belajar di fakulti pengajian Islam, tak ada rasa takutnya kepada Allah, dia perlu banyak beristighfar dan bertaubat. Doakan supaya Ustaz Somad yang menyampaikan ini pun takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Next. Inna fi khalqis samawati, astronomi, wal ardi, geologi, wa ikhtilafil laili wan nahar, meteorologi, klimatologi, geofisika. Alladzina yadhkuruna Allah, smart, spiritualnya smart. Banyak orang yang secara intelektual tapi spiritualnya jahil, bodoh. Maka umat Islam ini seimbang, yang akhirnya dia akan takut berbuat dosa dan dia bertuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertuhan, bukan berhantu. Tuhan, 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 Tuhan. Bertuhan. Nama Tuhan itu siapa? Allah. Itulah tadi yang kita tegak. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus,
Itulah sedapnya kalau kita menyanyikan Asmaul Husna beramai-ramai. Yang tak hafaz, tak tahu, tak apa-apa. Yang penting gerakkan aja mulut. Ya man huwallahul ladzi. Next. Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia. Kita boleh hidup harmoni bersama kalau kita sama-sama tahu bahwa asal kita sama. Kalau nak tengok perbezaan, satu ayah, satu ibu, satu perut, orang yang kembar pun ada perbezaan. Kawan saya ada kembar, berbeza sifatnya, berbeza. Tapi kalau kita nak tengok kesamaan, kita ni sama. Kalau nak tengok perbezaan, saya dari Malaysia, saya dari Sabah, Sarawak, kamu dari Indonesia, kamu dari Brunei Darussalam, kamu putih, saya hitam. Tapi kalau kita tengok persamaan, kita semua berasal dari asal yang sama. Inilah awalnya kita berubah, dan puncanya itu. Itu gambar saya. Lepas tu kita ini perlu saya jelaskan sebab nanti ada yang tengok nanti. Ini kan nanti boleh dibagi slide ni kepada semua pelajar penuntut. Tengok ini macam-macam Ustaz Somad. Itu memang saya lah. Lepas tu kita pun akan berubah tua, layu, dan setelah itu kita pun akan mati menghadap Allah SWT. Yang ada rasa fobia, takut, yang bagian ini cut, buang. Sebab bila tengok ini nanti tak boleh tidur malam. Asal kita sama, dari mana kita datang sama, maka apa yang membuat kita tidak boleh hidup harmoni bersama di atas bumi milik Allah, Tuhan yang kita sembah, dan kita makhluk yang sama akan kembali kepada Allah SWT. Tolong kalau waktu saya dah habis, tolong bagi tahu, tak apa-apa buat surat kecil atau bagi. Kalau di tempat lain kadang dia segan, dia bagi kod-kod macam waktu dah habis. Saya pernah juga bagi tazkirah di satu masjid. Dia bagi di atas meja itu ada lampu 3, hijau, kuning, merah. Lalu saya tanya, ini meja hakim musabaqah tilawatil Quran ke? Tidak Ustaz Somad, sebab di masjid ini banyak ustaz yang bagi tazkirah tak tahu dia bila berhenti. Maka bila dah ada agak-agak cukup, kami hidupkan lampu kuning. Bila dah merah tu maknanya habis. Ini saya dibagi waktu, kalau dah habis tolong bagi tahu supaya kita teruskan nanti dalam dialog insyaallah. Oke, next. Proses penciptaan manusia. Manusia ini diciptakan dari mana? Dia diciptakan dari nutfah. Selepas itu berubah menjadi alaqah. Alaqah artinya lengket, menempel. Sebab darah itu menempel di rahim. Selepas itu berubah menjadi mudghah. Mudghah seketul, segumpal, sekepal. Setelah itu berubah menjadi izam, tulang. Selepas itu tulang itu dibalut dengan daging. Setelah itu menjadi ansya'nahu khalqan akhar, manusia yang sempurna. Air, darah, daging, tulang, tulang dibalut oleh daging menjadi manusia yang sempurna. Semua manusia apapun suku agamanya, kita mesti ingatkan ini, menunjukkan bahwa kita makhluk yang sama, makhluk yang lemah, makhluk yang asalnya sama. Boleh kita tanya sesiapa pun yang angkuh, yang sombong, siapa di antara kita ni yang terbuat dari emas? Tak ada. Semua dari tanah, balik kepada tanah, masuk ke lubang tanah, dimakan cacing tanah. Apa yang kita sombongkan? Maka bila adik-adik jumpa orang yang sombong, bagi tahu dia, awak dari tanah, masuk ke lubang tanah, makan cacing tanah. InsyaAllah dia sedar atau dia marah sekali. Next. Dataran bumi terendah, menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa Islam ini agama yang benar menurut Allah Ta'ala. Mana buktinya? Mana bukti bahwa Islam itu agama yang betul? Ada beberapa ayat yang mustahil itu datang dari fikiran Nabi Muhammad SAW. Salah satunya proses penciptaan manusia dari yang 5 tadi. Air, darah, daging, tulang, membalut tulang. Saya kebetulan berdua
dengan profesor di bidang spesialis jin. Spesialis jin ini bukan jin, tentang kandungan perempuan. Lalu dia bercerita tentang dia pernah presentasi di hadapan seorang pensyarah dari Amerika, bahwa dia ceritakan dalam Al-Quran kitab kami itu diceritakan manusia ini dari air berubah jadi darah, dari daging jadi tulang dibalut. Itu sudah 1445 tahun yang lampau. Macam mana Nabi Muhammad boleh tahu ini? Apa kata profesor dari Amerika itu? Mungkin Nabi kamu itu sudah punya teleskop, alat untuk menengok. Bagi kita orang Islam senang saja menjawab. Itu datang dari mana? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bercerita dengan orang yang di luar agama kita, kalau kita pakai ayat-ayat yang menyalahkan, dia akan membalik, melawan. Tapi kalau kita cerita tentang mukjizat ilmiah, apa isi Quran itu? Isi Quran itu tentang penciptaan manusia, dan beberapa profesor yang tak Islam pun terkagum dengan ini, sebab penemuan bahwa manusia ini dari air berubah jadi darah, berubah jadi daging, berubah jadi tulang itu baru 200 tahun kebelakangan. Berpikir, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tatadhakkarun, afala yatadabbarun al-Quran, am ala qulubin aqfaluha. Begitu juga tentang bumi terendah. Ghulibatir Rum, bangsa Rom berperang dengan Persia. Di mana tempat berperangnya itu? Bumi dulu fi adnal ardi, bumi terdekat. Cobalah buka kitab-kitab tafsir. Tempat berperangnya itu bumi terdekat. Tempat berperangnya itu adalah Laut Mati di Jordan. Jordan ada Laut Mati. Kenapa disebut Laut Mati? Sebab tak ada makhluk yang boleh hidup, sebab garamnya terlampau tinggi. Banyak orang mandi di sana mengapung ke atas. Dan banyak orang suka mandi di sana. Bila ditanya kenapa, ubat gatal-gatal. Kulit-kulit itu sihat setelah keluar dari sana. Ustaz Somad, suami saya boleh dibawa mandi ke sana. Kenapa? Dia ni gatal. Oh, itu lain, itu tak boleh. Rupanya dalam tafsirnya yang sekarang bukan bumi terdekat. Terdekat betul sebab Jordan dekat dengan Madinah. Tapi ada tafsir lain, terendah. Adnal ardi terdekat tak salah. Tapi sekarang terendah. Rupanya di seluruh permukaan bumi yang paling rendah dari laut, ini dia terendah. Dari mana Nabi Muhammad tahu ini? Sedangkan itu baru kebelakangan manusia modern tahu. Jadi kalau kita bercerita, mana tahu nanti penuntut-penuntut pelajar diundang dialog tentang apa itu Islam, apa isi Quran. Maka ceritakanlah tentang mukjizat-mukjizat supaya itu membangkitkan akal fikiran untuk bertanya apa sebenarnya isi Quran. Nanti selepas itu dia akan membaca Quran sendiri, barulah jangan ketika kita jumpa langsung ayat laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Apalagi baru pertama jumpa qul ya ayyuhal kafirun. Itu nak ajak berkelahi. Kita nak kan dialog, ada stepnya dulu, ada step jumpa dulu, dialog dulu. Okay, next. Menurut ilmu geologi, likaukabil ard, planet bumi, iktasyafal ulama anna akhfadha mantiqati ala sathil ardi, bahwa permukaan bumi yang paling rendah hiya mantiqatul bahril mayyit, adalah kawasan bahri, laut mayyit, mati, laut mati, Dead Sea. Wa anna miyahal bahril mayyit, bahwa air laut mati tatakhaffadu an miyahi jami'i biharil alam fi 380 meter di bawah. Jadi ini laut, dia di bawah laut 380 meter. Tidak ada di dunia ini yang melebihi ini. Dari mana ini datang?
ini datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, next. Bumi sebagai pasak. Kita kalau nak membuat kemah, camping, kita tegakkan tiang. Macam mana supaya tiang ini jangan bergoncang? Pasak. Dan sudah jadi pepatah Melayu, besar pasak dari tiang. Besar pasak dari tiang itu maksudnya sebulan dapat duit 1.000 ringgit, tapi beli skincare 2.000. Itu namanya besar pasak daripada tiang. Nah, ini bumi ini bergoncang, bergerak bumi ini. Ini bumi bulat. Yang bagian atas ini bergoncang, bergerak. Macam mana supaya bagian bumi atas ini tak bergoncang, tak bergerak? Maka dipasak dia. Pasaknya itu adalah bukit. Wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak. Siapa yang menemukan ini? Para alim geologi, ilmu ard, ilmu bumi. Kenapa terjadi tsunami? Saya datang ke museum tsunami, mereka jelaskan. Ini lapisan bumi berjumpanya di Laut Aceh. Jadi lapisan bumi ini sambungannya itu di Laut Aceh, bergerak lapisan ini sedikit. Waktu bergerak dia masuk air laut, dia rapat balik, air laut ini naik ke atas, itu yang bergulung sampai ke pantai, disebut dengan tsunami. Orang Jepun yang bagi nama tsunami. Tsunami itu yang perempuan, yang lelaki Sumanto. Mohon maaf kalau namanya. Kenapa kerak bumi ini bergerak? Kuasa Allah SWT. Nanti pasak-pasaknya ini dicabut oleh Allah. Itulah disebutkan dalam Quran, wal jibala autada. Maka pasaknya ada, bumi diam. Apakah nanti hari kiamat bumi ini bergerak? Dicabut Allah pasaknya. Wa takunul jibalu kal ihnil maufush. Ketika pasak-pasak bumi, gunung-gunung macam bulu kambing dihembus angin. Ambil bulu kambing, letakkan ke tapak tangan, hembus. Allah luar biasa Al-Quran. Dipilihkannya huruf dalam Al-Quran yang kalau kita sebutkan keluar angin dari mulut. Kal'ihnil maufush. Fa dengan shin itu keluar angin dari mulut. Penyebutan huruf fa yang betul. Saya dulu ada pensyarah, dia belajar bahasa Arab di Sudan. Pertama, first time masuk kelas, pensyarah di Sudan bagi tahu, coba semua penuntut-penuntut sebut huruf fa, letakkan kapas di tangan, sebut huruf fa. Fa, salah semua. Sebab kapasnya terbang dulu, baru huruf fa-nya keluar. Anginnya berhembus dulu, baru huruf fa-nya keluar. Bukan huruf fa-nya keluar, baru keluar angin. Sehalus itu bahasa Arab. Tapi jangan gara-gara ini nanti membaca Quran berulang tiga kali fa. Al-Quran itu kalau dia jumpa kalimat yang berat, bunyi katanya berat. Itsaqaltum ilal ard. Begitu juga kalau dia berjumpa dengan kalimat yang kata berhembus angin kencang, tercabut pasak bumi. Wa takunul jibalu kal'ihnil maufush. Terbang, semuanya terbang. Wa taran nasa sukara, engkau lihat manusia macam mabuk. Wa mahum bisukara, mereka tidak mabuk. Walakinna azaballahi syadid, tapi azab Allah yang amat sangat dahsyat. Siapa yang boleh menjelaskan ayat ini masuk ke dalam fikiran manusia? Yang boleh menjelaskan ayat ini masuk ke dalam pikiran manusia adalah Steven Spielberg. Di mana? Film Kiamat 2012. Jadi dakwah tidak selamanya dengan kata-kata, tapi dakwah dengan film pendek boleh memahamkan manusia. Dimatikan ini lampu, semua gelap, tiba-tiba nampaklah tercabut semua. Setelah tercabut gunung-gunung, hancur dunia. Selepas itu hidup lampu lagi. Maka berimanlah kamu wahai orang-orang yang masih minum khamar dan mabuk.
Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun ketuflihun. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang dibahaskan itu adalah tentang ilmu, tentang mukjizat, tentang kiamat, itu ada titik-titik persamaan antara semua manusia. Begitu kalau kita ingin harmoni. Oke, next. Wal jibala autada. Kalau kita tengok ada gunung, ada bukit, itu yang di atas tanah itu hanya 1/3. Yang 2/3 di dalam lebih panjang lagi untuk mengikat bumi. Begitu kata pakar geologi. Seperti yang ada di gunung ais, itu yang di atas itu kecil, tapi yang di dalam lebih besar. Begitu juga dengan gunung batu yang di atas. Kita di sini dikenal dengan gunung Kinabalu. Nampak gunung Kinabalu? Jadi yang di dalam Kinabalu itu lebih lagi. Begitu hari kiamat tercabut Kinabalu ke atas. Insya Allah kita terselamatkan dari fitnah. Karena sebelum selesai sembahyang, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Fitnah mahya itu maksudnya kita semua selamat sebelum hari kiamat, kita dah mati semua. Allah menyelamatkan kita dari fitnah yang luar biasa. Fitnah itu maknanya azab. Oke, next. Matahari berjalan di tempat. Matahari tidak bergerak berkeliling macam bumi. Bumi berkeliling, sedangkan matahari dia di tempat diamnya. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Semua orang Islam tahu ayat ini. Ayat apa ini? Yasin. Tapi kenapa umat Islam tidak tahu? Kerana dia membaca ini, dia tidak pakai akal fikirannya, dia baca cepat-cepat saja. Turja'un fayakun. Sebab jamuan dahsyat. Maka kalau manusia membaca ini dengan akal fikiran, bahwa matahari itu berdiam di tempatnya, apakah matahari itu bergerak berkeliling? Tidak. Dia berkeliling, bergerak di tempatnya. Tidak dikatakan tamshi, masya yamshi berjalan, tapi dikatakan tajri, jara yajri berlari kencang. Sama kita ketika menengok kereta yang kencang, itu tayar macam tak bergerak. Sebab apa? Saking kan cepatnya larinya seperti tak bergerak. Begitulah bila kita tengok matahari macam tak bergerak, padahal dia wasyamsu tajri li mustaqar. Istaqarra yastaqirru istiqraran, mustaqirrun mustaqar. Tempat bergeraknya dia diam. Seperti diam, padahal dia bergerak, berlari kencang. Itu kalau kita jelaskan, maka itu akan menghidupkan fikiran. Oh, dari mana Nabi Muhammad tahu ini? Nabi Muhammad tak boleh membaca. Dia bukan pernah belajar di Fakulti Geologi University Malaysia Sabah. Nabi Muhammad SAW adalah Rasul yang diutus Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya menjelaskan. Innama anta munzir. Adapun masalah hidayah, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana tahu adik-adik pelajar penuntut diminta untuk berbicara tentang Al-Quran di radio, di televisyen, atau ada dialog agama, apa saja isi Quran, boleh ini bercerita sikit supaya apa? Membuka fikiran. Selepas itu doakan doanya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jangan nanti bila ada jemputan alumni daripada Fakulti Pengajian UMS, ya, boleh berdialog dengan sahabat kita yang tak Islam. Duduk dengan orang tak Islam adalah mendekatkan kita kepada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya mohon maaf, saya tak boleh duduk. Padahal sebenarnya dia tak tahu. Banyak orang menutupi kejahilannya, dia marah, padahal sebenarnya dialog ini amat sangat elok. Baik, next. Itu dia. Dia diam. Markazul majarrah. Dia adalah pusat peredaran. Sedangkan yang lain berputar keliling. Asyams diam. Yang lain berputar
mengelilingi dia, sama seperti kita mengelilingi Ka'bah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maka bumi pun juga berputar, putarannya sama macam putaran ke kiri mengelilingi matahari, sampai pada akhirnya semua akan berhenti. Ada satu kitab ditulis oleh Profesor Dr. Zaghlul An-Najjar, orang Mesir yang bekerja di UK. Judul kitabnya Tasbihul Kainat, alam semesta bertasbih. Jadi ketika kita sedang bertawaf mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, rupanya alam-alam semesta pun semua bertasbih dan malaikat pun bertasbih. Ketika Allah ingin menciptakan manusia, apa kata malaikat? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Untuk apa engkau ciptakan makhluk yang baru ya Allah? Kami sudah bertasbih, malaikat bertasbih, bumi bertasbih, alam semesta bertasbih, manusia yang belum bertasbih. Nah, ini. Next, kebenaran sejarah. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Jadi step-step kalau ingin ada dialog adalah barulah masuk kepada bahwa ada Barnabas, ada dua yang ditemukan belakangan, kebelakangan. Pertama Injil Barnabas, yang kedua Thomas yang mengatakan bahwa Nabi Isa adalah nabi bukan Tuhan, dan yang disalib adalah Yudas Yahuza. Nah, jadi ini bukan sebelum Islam, sebelum Nabi Muhammad SAW datang. Ini sudah ada bukti-bukti dari manuskrip yang dijumpai di dalam tanah. Ketika menggali ditemukan rupanya memang begitulah tertulis. Ketika dikomben dengan Al-Quran, Al-Quran pun mengatakan demikian. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, ada orang lain yang wajahnya, rupanya diserupakan dengan dia. Kita hanya menunjukkan bukti sejarah. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau beriman, alhamdulillah. Yang tak mau beriman, maka hidayah datang dari Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Next. Semalam saya ditanya, kenapa tidak boleh dalam Islam, dalam ajaran Islam, kita kalau dialog, orang bertanya tentang isi rumah kita, kita boleh bertanya tentang isi rumah orang. Kenapa di rumah kamu kualinya di bilik tamu? Biasa kuali di dapur. Kenapa di bilik tamu? Nah, mungkin dia boleh jelaskan. Kita yang rasa macam tak betul, tapi rupanya dia cakap ini kuali ditemukan pada masa Fir'aun dulu. Jadi dia mesti digantung di tempat tamu, semua tamu nak tengok. Oh, rupanya begitu. Nah, kenapa di dalam Islam itu tidak boleh ada patung? Coba tengok. Ini saya ambil dari tafsir Al-Quranil Azim Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Iyad'una min dunihi illa inatha. Kalau meminta kepada patung, mereka meminta kepada patung, tafsirnya ma'akulli sanamin jinniyatun. Ma'akulli sanamin, setiap patung itu di dalamnya ada jinniyatun. Kalau jin lelaki, jinniyatun perempuan. Itu mengapa dalam Al-Quran dikatakan iyad'una illa inatha, selalu perempuan. Dan kalau kita tengok, penyihir itu lelaki atau perempuan? Perempuan, maka disebut nenek sihir, perempuan. Tapi ada juga penyihir yang lelaki, Harry Potter. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Memintanya kepada patung. Ini ajaran saya. Ini yang saya sampaikan ke anak, ke istri, ke jamaah, ke masjid. Tapi kalau kamu bertanya, kenapa? Ya kita menjawab. Kita tak boleh diam kalau ditanya. Man su'ila an ilmin, siapa yang ditanya tentang ilmu, fakatamahu, dia diam. Uljima yaumal qiyamati bilijamin min narin.
maka mulutnya akan diikat dengan tali kekang dari api neraka. Oke, next. Nah, setelah kita jelaskan agama kita tentang Quran, apakah kita memusuhi orang? Siapa yang tidak sama akidahnya dengan kita, halal darahnya, pancung kepalanya, ambil keretanya. Bukan ajaran Islam. Coba kita tengok ayat Quran. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Kalau mereka tidak memerangi kamu, walam yukhrijukum min diyarikum, tidak menghalau kamu, mereka tidak memerangi kamu, mereka tidak menghalau kamu. Dua, balas dia dengan dua. Antabarruhum, buat baik. Wa tuqsitu ilaihim, bersikap adil. Coba tengok cantiknya susunan Al-Quran. Kalau mereka tidak melakukan dua, balaslah dengan dua. Sekarang saya tanya, dengan Benyamin Netanyahu, bolehkah kita bagi yang dua ini? Tak boleh. Kenapa kita tak boleh bagi dua? Sebab dia sudah melakukan dua. Dia memerangi Palestin dan dia membunuh, menghalau dari Palestin. Adapun kalau dia tidak memerangi, dia tidak membunuh, dia tidak menghalau, Allah menyuruh antabarruhum, buat baik. Baru. Kenapa Allah pilih kata baru? Yang saya bagi merah baru. Khair baik, jayyid baik, hasan baik, tayyib baik. Tayyib itu artinya baik, bukan tak balik-balik. Bang Tayyib tak balik-balik. Jayyid baik, hasan baik, tayyib baik, khair baik. Tapi kenapa Allah pilih baru? Karena perbuatan yang paling baik di antara yang baik adalah baru. Makanya untuk ayah ibu bapa tidak disebut khairul walidain, tapi disebut birrul walidain. Apa makna ayatnya? Kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, sebagaimana engkau berbuat baik kepada ibu bapamu, begitulah engkau berbuat baik kepada jiranmu yang tak Islam. Begitulah engkau berbuat baik kepada kawanmu, sahabatmu, satu office yang tak Islam. Hidup harmoni, tapi yang haram tetap haram. Jangan nanti dia minum khamar. Kenapa awak minum khamar dengan dia? Kita mesti berbuat baik. Antabarruh wa tuqsitu ilaihi. Itu tak betul. Terus, next. Ada seorang orientalis, mustasyrik, syarq timur, mustasyrik, orang barat yang mengkaji tentang timur. Maknanya dia itu mengkaji tentang Islam. Namanya Arend Jan Wensing dari Belanda. Nama kitabnya Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fazil Hadis An-Nabawi, ensiklopedia untuk mencari hadis dalam 9 kitab. Pertama, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibn Majah, Muwatta Malik, Musnad Ahmad, Sunan Ad-Darimi. Kalau ingin mencari hadis dalam 9 kitab, yang menyusunnya bukan orang Islam, tapi orang Belanda, namanya Arend Jan Wensing bersama 40 orientalis. Di situ dia kaji, dari mana kamu dapat hadis ini? Saya dapat hadis ini dari kitab Sunan At-Tirmidzi. Siapa yang menulis Sunan Tirmidzi? Yang menulis Sunan Tirmidzi Imam Abu Isa Ibnu Saurah At-Tirmidzi, meninggal tahun 279 Hijrah. Berjumpakah dia dengan Nabi? Dia tak jumpa dengan Nabi. Dari mana dia mendapatkan itu? Dari Imam Nasr bin Ali. Nasr bin Ali dapat dari siapa? Dari Khalid bin Yazid Al-Ataqi. Khalid bin Yazid dapat dari siapa? Dari Abu Ja'far Ar-Razi. Abu Ja'far Ar-Razi dapat dari siapa? Dari Rabi' bin Anas. Anas dapat, Rabi' dapat dari Anas bin Malik. Anas bin Malik dapat dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Ustaz Abdul Somad belajar Sunan Tirmidzi. Ya. Dari mana Ustaz baca Sunan Tirmidzi? Saya ikut majelis Sunan Tirmidzi kepada Sayyid Usamah Al-Mansi. Sayyid Usamah Al-Mansi dapat dari siapa? Dari Sayyid Muhammad bin Alawi. Sayyid Muhammad dapat dari siapa? Dari Sayyid Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, bersambung sampai ke Imam Tirmidzi, sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ini dalam ajaran Islam disebut dengan sanad, tersambungnya sanad. Jadi kalau kita meriwayatkan hadis, haddatsana Abdus Somad, haddatsana Dr. Syarif. Nah, jadi tak boleh penuntut Islam bisa haddatsana al-YouTube anil Jujal wa akhbarani Tiqtaq. Tak boleh. Al-isnad minad din, sanad ini dari agama, bagian daripada agama Islam. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum, perhatikan kamu dapat dari mana. Kami dalam Islam ada namanya sanad. Ada 3 yang tidak ada di luar Islam. Yang pertama sanad, yang kedua nasab. Nasab kita terjaga. Saya masa belajar di Azhar tulis nama rubai, nama mesti 4. Abdus Somad bin Bakhtiar bin Yahya bin Ahmad Shah. Nasib baik dia minta rubai. Cuba kalau dia minta khumasi. Saya telefon ke kampung, siapa nama atuk selepas ni? Kami pun tak tahu lagi. Tapi Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay sampai ke Adnan, sampai ke Sayyidina Ismail, sampai ke Sayyidina Ibrahim alaihissalam, sampai ke Sayyidina Adam. Nasab terjaga. Yang ketiga i'rab. I'rab ini tak ada di lain bahasa. Hadza Muhammadun, Muhammadun khabar marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Ra'aitu Muhammadan, Muhammadan maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Marartu bi Muhammadin, Muhammadin majrurun bi harfil jar ba bi Muhammadin wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. I'rab. Ini tak ada dalam bahasa lain. I see Muhammadun, I'm walking with Muhammadun, this is Muhammadun. Tak ada berubah. This is Michael Jacksona. Tak ada Jacksona, Jacksonu. Maka dalam Islam, itulah mengapa dalam membaca Arab kita perlu ada nahwu. Kalau kita belajar nahwu, kita yakin dengan nahwu itu, siapapun yang membantah kita, kita akan kuat. Sebab kalau kita tak kuat, nanti makmum belakang kata cakap kamu ayat kamu salah. Kalau kita tak tahu nahwu, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kata makmum lailatul. Tapi kalau kita yakin bahwa ini lailatil. Kenapa lailatil? Sebab ada huruf jar di pangkal, inna anzalnahu fi lailatil qadr. Kalau kita tak ada nahu, ayat yang kedua kita bingung. Wa ma adraka ma lailatul. Next. Nah, kenapa tak berjalan? Oke. Ini yang saya tuliskan sanad Imam Tirmidzi. Oke, terus next. Belajar adalah jihad. Maka dalam Islam kita tidak akan pernah boleh menjelaskan agama kita kalau kita tak tahu. Al-insanu a'da'u ma jahilu. Manusia ini kalau dia tak tahu, dia akan memusuhi sebab dia tak kenal. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Maka kalau kita ingin sayang ke agama ini, kita berkorban, kita memperjuangkan, maka kita mesti cinta. Saya senang menjelaskan ini kepada penuntut sekalian karena ini adalah masa depan. Saya ini masa lalu. Nama tadi saya ditulis, nama saya panjang-panjang, Profesor Abdul Somad, LC, BA, MA, PhD, habis sudah. Saya ini masa lalu. Tinggal satu lagi belum, almarhum yarhamu. Tapi yang ada di hadapan saya ini adalah masa depan. Masa depan Islam di Sabah, inilah. Jadi saya mengajar ini amat sangat beruntung. Maka kalau nanti ini akan adik-adik semua ini, penuntut-penuntut ini menyampaikan dakwah Islam,
mengalirlah pahalanya ke Abdul Somad sebagai amal jariah insyaallah. Walaupun kepada saya tak terlampau banyak mengalirnya, sebab saya satu semester sekali saja datang. Tapi yang paling banyak adalah kepada para sahabat-sahabat saya, pensyarah-pensyarah semua. Saya kalau tazkirah di Padang, di depan orang ramai, mungkin datang 20.000, 30.000, tapi mereka tak mengajar. Mereka lepas tu balik ke rumah, selesai. Tapi kalau saya sampaikan kepada penuntut, mereka BA, mereka master, mereka PhD, mereka doktor, mereka akan menyampaikan kepada jamaah di surau, di masjid, di Padang, mereka akan jadi pensyarah. Itulah ilmu yang akan mengalir sampai hari kiamat insyaallah. Itu maka saya senang mengajar di University Malaysia Sabah. Mudah-mudahan kita boleh istiqamah dalam menuntut ilmu insyaallah. Saya sampai hari ini masih lagi belajar. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Siapa yang belajar menuntut ilmu, maka dia sama macam orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang kembali ke rumah. Okay, next. Islam wa ma arsalnaka illa rahmatan. Bukan lil muslimin, bukan lil mu'minin, bukan lil maleziyin, bukan lil sabahiyin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Oke, next. Nabi menyambut Kristian Najran dalam muqaddimah surat Ali Imran. Mereka dari Najran bertanya, apakah Isa itu Tuhan atau anak Tuhan? Maka turunlah surat Ali Imran. Imran punya istri bernama Hannah, Hannah punya anak bernama Maryam, Maryam punya anak bernama Isa. Dua surah untuk Nabi Isa. Pertama surah Ali Imran, yang kedua surah Maryam selepas surah Al-Kahfi. Next. Dua dibalas dua. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Next. Ya, next. Penunjuk jalan Nabi ketika hijrah bukan orang Islam. Siapa yang tidur di tempat tidur Nabi? Ali bin Abi Thalib. Siapa yang menemani di Jabal Sur? Abu Bakar Siddiq. Siapa yang membawakan makanan? Asma binti Abi Bakar. Siapa yang membawakan berita? Abdullah. Siapa yang memelihara kambing di bawah? Amir bin Fuhairah. Siapa yang menunjukkan jalan? Abdullah bin Uraiqid. Tak Islam. Boleh berkawan, bersahabat selama dia tidak menganiaya, selama dia tidak pengkhianat, selama dia tidak menzalimi. Masih ada beberapa slide lagi, nanti boleh ditengok, dibagi. Itu yang boleh saya sampaikan. Kenapa Ustaz berhenti? Sebab dah dibagi tahu waktu dah habis. Di tempat lain biasa kalau waktu dah habis itu dibagi warna merah, tapi di sini dibagi pink. Terima kasih. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada, ma'akal tafa'afnaita, makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian, busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan, disedekahkan, itulah yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan, lapuk, berlumut, tumbang, tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghafal Quran, itulah yang kekal abadi, mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya 4 kelas, totalnya 16 kelas. Tempat santri belajar, yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semua. Mari kita support pembangunan, kirimkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi, dan lainnya melalui rekening BSI 767 7777227. Sekali lagi 767 7777227 atas nama Yayasan Pendidikan Hajah Rohana. Konfirmasinya jangan lupa ke nomor berikut 0811
6650 026. Sekali lagi 0811 6650 026. Berkah selalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.